Sekarang kita bahas mengenai revenue. Nanti setelah saya konsultasi sebentar ya. Mungkin nanti silakan konsultasi kelompok 5 ya, kelompok 5 nanti ya. Topik yang sama ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai konsep revenue ya. Apa dimaksud revenue? Revenue itulah salah satu bagian dari komponen dalam menghitung net income ya. Income itu revenue dikurang expense. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan revenue itu ya. Jadi revenue itulah income ya, income. Jadi income itu kalau net income kan revenue dikurang expense. Kalau revenue income ya, income. Jadi income itu semua transaksi yang menyebabkan kenaikan dalam economic benefit ya. Dan benefit itu tentu saja aset itu. Benefit itu aset manfaat ekonomi. Selama perlu ekuitansi dalam bentuk ada inflow ya, ada inflow ada peningkatan aset ya, atau penurunan dari liabilitas. Jadi kalau asetnya naik ya, transaksi menyebabkan aset naik ya, maka di income. Nanti ada kata-kata konstruksi kalimat itu ya. Atau penurunan liability ya. Maksudnya hasil dari kenaikan yang menyebabkan dampak ada kenaikan equity, aset naik, equity naik, dan liability turun, equity naik, ya. Atau dengan kata lain terkait dengan kontribusi dari adegan kecuali adegan selain dari kontribusi dari pemegang saham ya. Jadi kontribusi dari equity partisipan itulah terus selain dari transaksi modal. Jadi ada kenaikan economic benefit ya atau aset ya selama perlu ekuitansi, di mana ada inflow dalam bentuk peningkatan aset ya atau penurunan dari liability. Selain dari transaksi itu pemegang saham ekuitas ya, seperti transaksi ekuitas itu apa? Transaksi ekuitas itu di pemegang saham itu kan setelah modal ya, itu nggak masuk itu. Setelah modal itu menyebabkan aset naik kan, tapi bukan income gitu, bukan income ya. Juga seperti misalnya apa, penilaian kembali aktif tetap, cadangan penilaian kembali aktif tetap, dua tetapnya naik karena harga pasar naik sehingga equity naik. Itu ada increase economic benefit juga, tapi bukan berasal dari, tapi itu termasuk transaksi modal karena bukan berasal hasil operasi. Si modal itu, si modal apa yang karena penilaian kembali maka nanti di equity-nya meningkatkan cadangan penilaian kembali. Itu termasuk itu ya. Karena termasuk transaksi di luar apa, transaksi modal itu, modal di luar transaksi operasi. Equity naik juga itu, equity naik. Jadi transaksi itu menyebabkan aktiva naik karena nilai naik, equity juga naik, tapi naiknya berarti cadangan boleh kembali. Itu bukan transaksi yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Ya. Aktivitas operasi, financing dan investing. Investing juga apa, seperti misalnya setelah modal investing juga, tapi itu tidak termasuk ya. Itu operasi ya. Itu income ya, income. Ya. Jadi kalau ditanya konsep income ya, kalau sudah apa income itu kan revenue itu ya. Ditanya oleh pihak eksternal, coba jelaskan apa disebut dengan revenue atau sama dengan income nggak?
Saya bingung ya. Tapi ini income beda Pak. Udah habis kamu itu, habis ya. Tapi ini itulah income, ya income, ya. Tapi itu income. Income itu eh, apa? Ada revenue, ada juga yang bukan apa? Ada income, ya, ada income. Seperti misalnya gains itu ada income, gains, gain itu masuk income juga, gains. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu income ya, apa yang revenue ya, itu income yang eh, menaikkan ekonomi benefit ya, selama produk selama produk, ada kata selama produk kalau nggak ada kata produk salah itu ya, seperti kapan ya. Karena income itu diakui selama produk. Jadi income di luar prodi itu nggak diakui prodi sekarang, harus diakui prodi sebelumnya. Ya. Jadi dengan adanya kenaikan ekonomi benefit itu menyebabkan seperti aset naik ya, nanti menurunkan liability. Ya. Ini bukan berarti asetnya naik, liability turun. Ya. Aset naik, liability turun. Liability itu bukan karena ini ya, karena taman hutang ya, hati-hati. Liability turun karena ada taman hutang lain, itu nggak masuk itu. Kan kenaikan liability karena taman hutang lain itu tidak menyebabkan equity naik ya. Tapi kalau hutang bertambah ya, hutang turun ya, hutang turun, eh, tapi aset tidak terpengaruh, ya, aset tidak terpengaruh, tapi equity naik, seperti konversi hutang ke ekuitas. Sorry apa itu? Konversi hutang ekuitas ya juga ya. Kalau itu berarti transaksi modal, ya. Apa contoh decrease liability turun, ya. Turun itu karena seperti uang muka pelanggan itu kan tadi nggak utang. Uang muka pelanggan, uang muka apa, pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka kan utang. Nah kalau itu turun, kan tapi itu kan pendapatan kan. Ini bukan berarti utang turun karena konversi ke equity itu tidak termasuk apa revenue ya. Tapi kalau seandainya utang turun karena ada uang muka dari pelanggan yang sudah realisasikan pengiriman barang, jadi pendapatan, itu income ya. Si equity naik. Jadi hati-hati ya, hati-hati itu. Kalau ditanya, ini liability turun. Turun seperti misalnya convertible bond, dikonversi ke itu apa? Ke ini, ke equity. Apakah masuk dalam revenue? Kan equity naik juga. Soalnya tidak ya. Ya, tidak. Bisa nanti ngetes suruh nyimak apa enggak. Ini saya uji sudah. Nyimak apa enggak. Kan video tutup semua. Jadi partisipasi ini nilai 10%. 5% sampai 10% nilai. Bisa catat ya. Ya. Itu jadi penurunan utang itu diakui income kalau penurunan utang itu diakui pendapatan eh, atau penjualan ya. Seperti uang muka pelanggan. Nah itulah income ya. Dan itu selain dari transaksi yang modal atau selain dari terkait dengan kontribusi dari equity partisipan. Equity partisipan itu pemegang saham ya, kemudian donatur ya, donatur bisa juga yang dengan si donasi ke perusahaan dalam bentuk tanah ya, itu aset naik, jadi naik juga, tapi itu bukan income ya, tapi modal donasi, bukan income itu, modal donasi ya. Dia hati-hati itu. Wah ini saya dapat sumbangan dari pemerintah setempat untuk tanah, tapi income nggak boleh, tapi revenue nggak boleh, jadi si modal donasi.
Nah, itu bukan prestasi manajemen, orang ngasih kok. Ya. Itu kadang-kadang suka dipraktek itu, suka dimainkan itu ya, dimainkan. Jadi ada donasi dari segi pendapatan, mereka bengkak. Kalau itu segi pendapatan, akhirnya bukan jadi bonus kan. Kalau itu bonus dari itu dari laba, kan pendapatan donasi itu meningkatkan laba kalau diakui sebagai pendapatan. Sehingga bagian dari kontribusi mendapatkan bonus. Kan kacau itu ya. Saya sumbangkan misalnya satu hektar tanah ke perusahaan itu, perusahaan bagi pendapatan. Kalau saya nggak mau dong, bukan pendapatan itu. Modal donasi. Pendapatan nanti masuk ke perhitungan bonus dari direksi itu. Ya. Nah, saya pernah nemukan ya di praktek itu, audit itu pasti ada seperti itu. Pendapatan naik nih tahun ini. Kok ternyata nih ada sumbangan dari lembaga LSM, sosial, ya, untuk masyarakat dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari konsep dari revenue tadi ya, maka revenue itu representasi dari adanya physical flow dan monetary flow. Ya, physical flow dan monetary flow. Physical flow itu tentu saja dalam bentuk fisik, ada fisik masuk kayak aset. Ya, perusahaan seperti misalnya kalau dia itu jual barang ya, jual barang, ini terima dalam bentuk tanah bisa aja. Atau jual barang dalam bentuk terima dalam bentuk barang-barang kerja bisa aja. Kalau moneter flow itu dalam bentuk penjualan kredit, jadi piutang itu kan aset moneter, ya. Sehingga dan juga revenue itulah ada inflow dan economic benefit, ada economic benefit yang masuk ke dalam perusahaan. Economic benefit itu artinya manfaat ekonomis yang dinikmati oleh perusahaan di masa datang. Ya, economic benefit. Jadi misal kalau seandainya saya jual barang ya, tunai, kita terima cash. Cash itulah inflow of economic benefit. Kenapa ada economic benefit di situ? Karena cash dalam bentuk uang karton, giral itu kan nanti bisa dibelanjakan. Belanjakan untuk membeli barang, lalu dijual lagi dapat keuntungan. Bisa digunakan untuk bergaji pegawai. Pegawai bergaji dalam rangka mendapatkan pendapatan kan. Jadi kalau nggak ada karyawan bekerja, pendapatan kan nggak ada. Ya, bisa digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Tapi bisa juga didukung untuk beli mesin, bisa juga. Pokoknya benefit dari cash itu dibelanjakan. Ya, dibelanjakan. Kalau kena benefit dari piutang ditagih, dapat cash bisa belanjakan. Ya. Jadi revenue itulah bentuk revenue itulah sebagai form bagian dari income, bentuk dari income. Ya. Jadi income itu ada dua, revenue dan gains. Ya. Revenue dan gains. Jadi termasuk income itu juga gains ya. Ya. Dan revenue itu muncul dari aktivitas ordinary activity, course of ordinary activity. Activity itulah kalau di dalam istilah lainnya lah main bisnis lah. Ya. Apalagi itu seperti atas pokok perusahaan, jual barang dagang, kalau jasa, industri dia industri gula, mesin gula, bisa bagaimana dia memproduksi gula. Ya. Contoh seperti sales ya. Sales itu kan jual barang. Ya, fee juga. Fee kalau seandainya saya usulkan ya, revenue itu dalam bentuk fee. Ya. Kalau saya di industri keuangan, revenue itu dalam bentuk bunga. Kalau saya perusahaan investment, ya, investment bank ya, atau perusahaan investasi, itu revenue dalam bentuk dividen, ya, royalti, sewa dan sebagainya. Royalti itu kalau saya produk perusahaan itu dijual ke masyarakat sama di pihak lain dijual dengan total harga tertentu sehingga
pihak ketiga itu bisa menjual produk yang kita buat itu. Itu reality. Bagaimana perilaku pandang perilaku dari revenue itu? Jadi revenue itulah hasil dari aktivitas perusahaan. Ya. Hasil. Kalau aktivitas perusahaan itu bergerak di bidang pabrik sepatu, ya hasilnya di pabrik sepatu itu hasilnya bentuk jual sepatu kan, dapat hasil. Kalau pabrik sepatu nggak dijual, nggak ada hasil, berarti nggak ada revenue. Ya, hasil pabrik sepatu itu dalam bentuk menjual sepatu. Ya, kalau dia perusahaan obat, industri obat, pabrik obat, berarti hasil aktivitas perusahaan obat itu menjual obat yang dibuat itu. Ya, itu revenue. Kalau dia jasa misalnya, jasa, hasilnya apa di perusahaan jasa? Film activity apa? Dia memberikan jasa kepada customer, klien dia dapat hasil. Kalau nggak diberikan jasa, nggak ada hasil. Dia memberikan jasa. Ya. Unit accomplishment of film, venue lah accomplishment. Ya. Bagaimana hasil yang diperoleh dari usaha-usaha selama ini. SP itu usaha. Usaha itu buat hasil. Kalau nggak ada effort, nggak ada hasil. Ya. Apa effort dari perusahaan? Dia berusaha untuk bergaji karyawan, berusaha beli bahan baku, berusaha beli bahan dagang, berusaha bangun berusaha untuk apa ini apa bersewa listrik ya, berusaha dia pesta selain menunjang operasi perusahaan itu effort itu dalam rangka mendapatkan revenue ya, sehingga match antara usaha dengan hasil itulah profit nih ya. Hasil effort itu profit. Kita matchkan berapa hasil dikurangkan dengan usaha effort pengorbanannya ya. Kalau semakin banyak pengorbanan dibandingkan dengan hasil revenue, maka profitnya kan makin kecil. Tapi pengorbanannya makin sedikit dengan hasil makin tinggi, profitnya makin besar. Dan accomplishment. Ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan dengan kemampuan tingkat efisiensi lebih tinggi, effortnya lebih rendah dibandingkan perusahaan tidak efisien. Itu mendapatkan jumlah revenue yang sama. Ya. Misalnya PTA. PTA itu mendapatkan revenue 100 juta. Jadi itu uh, hasil usaha itu hasilnya berapa? Hasilnya bisa dijual barang itu 100 juta. Tapi effortnya untuk dapatkan 100 juta itu dia harus beli barang ya, ongkos angkut, kemudian biaya gaji karyawan, itu effortnya. Effortnya adalah bentuk biaya-biaya itu. Nah, hasil dikurangi effort itu dapatlah profitnya. Ya. Saja effort itu sangat tergantung efisiensi. Ya. Itu sama kayak inilah, sudah untuk menjual satu produk ya. Soalnya effortnya gampang. Tinggal orang jemput ke rumah sudah, ambil barang, sudah dijual. Ya. Si Badu itu yang pihak sebelah, dia jual 100 juta itu, dia perlu mengantarkan barang ke pelanggannya. Ada effort itu. Dia ada ongkos angkut. Ya. Tapi tadi itu cukup dia beli pun barang diantar ke tempat dia, nanti orang beli pun datang ke tempat dia. Jadi cukup dia effortnya harga beli barang aja. Nggak ada karyawan, dia sendiri langsung terlibat ya. Effortnya hanya dalam bentuk harga beli barang aja. Tapi yang sebelah itu dia beli barang, dia jemput ke tempat pembeli, dia ongkos, dia gaji karyawan, dia sopir, boros itu ya. Jadi banyak anak muda yang bikin perusahaan itu, effort itu tak sebanding. Bergaya. Makin banyak gaya, makin banyak effort, makin tidak efisien. Kayak bos ya.
Ya bisnis itu mestinya kalau cuma satu udah bisa. Dia rekrut di 10 orang. Ya, bisa contoh angka yang sederhana aja lah. Suruh bikin IO. IO itu suruh bikin IO menggunakan event tertentu, misalnya event yang terkait dengan pesta pernikahan misalnya. Sudah cukup 10 orang aja karyawan. Ya, 10 orang aja. Satu, dua tukang foto, 8 orang nanti yang ngatur-ngatur itu, ngatur-ngatur pesta itu, sisanya ya itu aja di apa disubkan aja. Tapi bisa langsung dilibatkan semua ya. Nah, sehingga gaji menggaji karyawan itu nggak banyak, effortnya ya kecil. Tapi si Amir yang jadi apa bikin IO, kayak bos nih, makin banyak karyawan makin bangga deh. Oh situ 10 kan, saya ada 40 kan. Bangga banget dia punya karyawan banyak. Padahal 10 itu hasil sama dengan dia. Jadi banyak pengusaha itu bangga dengan karyawan banyak. Tapi biasa anak muda yang nggak punya usaha apa-apa, dibeli oleh bapak ibunya, 40 kalau bangga banget. Itu perusahaanmu berapa nih? Ya, perusahaan saya ada satu. Tapi kalau saya 40, kamu berapa? Satu juga, kalau berapa? 10. Oh, kecil kamu 10. Padahal hasil sama. Ya. Jadi atau dia bisnis beda. Ini bisnis IO, ini bisnisnya jual beli barang. Ini barang dia kalau cuma 5 orang. Ini IO 40 orang kan. Ya, bangga punya IO. Tapi 40 orang, hasilnya nggak banyak. Bisa juga 40 orang hasilnya berlipat dari yang 5 orang ini. Jadi beda-beda. Bisa bandingkan kalau si beda tuh, kalau bisnis beda susah dibandingkan. IO sama jual barang susah dibanding. IO sama IO aja. Ya. Default ya. Jadi kalau seandainya makin banyak beban dikeluarkan, default itu makin besar sebenarnya. Terdampakkan pendapatan yang sama. Sehingga profitnya turun. Berkurang. Nah, bagaimana kita mengakui revenue itu? A point of recognition must be determined. Kapan kita menentukan kapan suatu revenue diakui ya? Ya, ada satu hal penting ya yang selalu ketahui. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar. Kapan revenue diakui? Ada jawaban pemungkas. Ya. Critical event. Apabila critical event itu sudah berlalu, sudah nggak ada lagi. Jadi critical event-nya satu titik, setelah dilalui itu berarti bisa ada pendapatan. Apa critical event itu? Bisa kritis itu seperti misalnya, kalau kita punya barang ya, mau dijual, kritis apa? Yang kritis siapa yang beli barang sudah ada belum? Kritis. Kalau belum, nggak bisa ada pendapatan. Kalau sudah beli, berapa harganya? Ada pasti belum harganya? Harganya belum tahu, Pak. Nggak bisa juga. Yang ngakui pendapatan. Orang beli sudah ada harga, orang beli sudah ada harga belum ada. Nggak bisa juga ya. Ya. Juga. Nah, itu susah itu ya, susah. Kalau sudah seperti itu susah lah ya, susah. Ya. Jadi itu, jadi itu penting ya, kapan satu pendapatan dakwing. Bisa kalau seandainya kalau apa? Kalau penjualan barang ya normalnya pendapatan dakwing saat punya konsep realisasi. Realisasi itu sudah lakukan penjualan. Bisa saya punya barang di gudang. Bisa dakwing nggak pendapatan sebarang di gudang nih? Belum lah, karena kan belum dijual. Belum ada pembeli, barang belum dikirim, belum ada peserta terima barang. Nah itu kalau sudah oke itu diakui sebagai pendapatan karena kritis sudah dilewati. Anu konsep realisasi barang sudah dikirim, ya konsep dikirim dan dipastikan dia akan bayar dan pasti akan membayar, dan akan membayar. Ya. Itu. Jadi realize unrealized. Jadi kalau dia akan bayar berarti unrealized. Unrealized itu pasti dipastikan unrealized itu akan lakukan. Unrealized itu kan dia belum bayar. Unrealized. Tapi realized dia sudah bayar. Sudah bayar, baru sudah dikirim sudah bayar. Ya. Kalau sudah bisa pastikan ya barang dikirim pastikan dibayar pasti dikirim pendapatan. Tapi barang dikirim nih, tapi belum pasti dibayar nih.
Nggak bisa ada pendapatan loh. Karena rilisnya itu belum itu bisa dipastikan. Ya. Pak, ini gimana Pak pendapatan apa? Pendapatan dividen baru pengumuman. Udah pendapatan kan belum realisasi. Ya kan pasti dia bayar kan. Maka ada piutang dividen. Piutang dividen bukan pendapatan dividen. Dividen. Critical event itu. Makanya kalau perusahaan ada berapa critical event tertentu untuk bisnis tertentu khusus. Itu pada saat produksi bisa diakui pendapatan. Ya, saat produksi selesai, saat produksi bisa diakui pendapatan. Saat produksi selesai bisa diakui pendapatan. Ya. Tapi kalau sudah bikin pabrik ya, bikin pabrik cat ya. Begitu cat selesai boleh diakui pendapatan. Ya, cat diakui pendapatan boleh, belum boleh kan belum dijual. Tapi ada industri tertentu saat produksi selesai bisa diakui pendapatan. Jadi kontrak jangka panjang. Kontraktor itu selesai diakui pendapatan. Kenapa? Dia bekerja kan berdasarkan pesanan, ada pembelinya. Ya, jangankan saat selesai produk masih dalam prosesnya bisa diakui pendapatan. Critical point-nya produksi, critical point-nya kan produksi. Karena kan ada pesanan, pasti ada beli, sudah tahu harganya dan sebagainya. Tapi kalau barang dagang, konsolidasi saat dia dijual, saat dikirim, ya, saat ada pemindahan kepemilikan, ya, gitu ya. Kita accrual melalui earning process. Nah, accrual itulah kita akui penempatan sebelum dilaksanakan penjualan atau belum ada penerimaan uang, ya, itu accrual. Barang sudah dikirim tapi belum terima uangnya, itu accrual, ya. Nah, earning process, selama earning process, melalui earning process itu prosesnya mulai dari pesanan, itu kita buat barangnya, setelah jadi nanti dikirim diterima oleh pelanggan. Jadi bisa dalam pesanan, proses produksi, kemudian dalam pengiriman barang bisa diakui pendapatan di titik itu. Yang jelas kapan ketika relevant sudah dilalui. Jadi misal kalau tambang emas itu begitu emasnya itu apa? Untuk masa itu dihasilkan, dia bisa diakui pendapatan. Jadi piutang pada pendapatan. Pak, itu emas itu kan belum jelas pembelinya. Kalau di industri tambang emas pasti ada jelas pembelinya, pasti dibeli kan, ada harga emas pasti. Harga bisa dipastikan, harga emas dunia dipastikan. Saat selesai berapa harganya. Nanti kalau saat realisasi penjualan emas itu bisa kalau ke adjustment, ke penyesuaian. Tapi kontraknya itu misal begitu saya produksi barang emas, kontraknya ada kontrak lebih aman lagi, bisa lagi pendapatan pada saat dia sudah selesai menambang dapat emas, emas baru dikirim lebih pendapatan, kalau udah milik dari pembeli, ya. Karena harga sudah ada di pasar dunia, sudah ada harganya. Nah, pengakuan revenue dari perspektif historis, ya. Revenue. Tadi itu kita baru bicara perilaku dari sepandang revenue, ya. Sepandang perilaku dari revenue itu, ya. Nah, istilah perspektif gimana, ya? Jadi profit dan revenue, ya. Profit dan revenue, ya. Di profit itu revenue dikurang spend, ya. Dan revenue ditentukan oleh berdasarkan basis kenaikan dari net worth of the firm. Ya. Di laba itu pasti menemukan kenaikan dari aktiva bersih perusahaan. Ya. Revenue juga menyebabkan kenaikan aktiva bersih perusahaan revenue. Laba juga. Kalau rugi kan menurunkan aktiva bersih perusahaan. Ya. Dan supplemented juga oleh dosen bahwa profit dan revenue itu harus terrealisasikan. Ya. Have to be realized. Ya. Have to be realized. Itu. Setelah historis itu. Realize itu bisa apa? Realize itu orang udah kirim, ya. Ya. Dikirim.
Dikirim bisa sudah diterima uangnya, bisa belum ya. Kemudian develop di dikembangkan lagi apa segi perspektif itu bahasanya revenue itu tapi apa ada prinsip pengakuan revenue, ya. Prinsip pengakuan pendapatan. Itu disebut juga realization principle, ya. Principle. Realization principle itu prinsip realisasi. Realisasi itu sudah dijual, realisasi, ya. Tapi hal khusus mungkin tidak mengenai konsep realisasi, seperti misalnya kontraktor, ya. Kemudian apa tambang-tambang logam mulia, ya. Itu mungkin tidak mengenai konsep realisasi, ya. Ada juga yang seperti kontraktor konsep realisasi baru separuh, tidak murni 100% komplit. Realisasi bisa komplit, bisa enggak. Ya, konsep realisasi prinsipal. Ya, kalau jual barang kan komplit, realisasi komplit. Tapi kalau dia kontraktor kan realisasi tidak komplit. Baru 30% selesai diakui pendapatan. Selesai 70% diakui pendapatan. Ya. Jadi perbedaan antara kapital dan profit muncul dari course ruling. Ruling course. Jadi perbedaan kapital dan profit itu ada tim modal dan profit, ya. Jadi kalau profit itu adalah hasil dari operasi, ya. Sedangkan modal itu kapital itu bisa apa bersumber dari hasil operasi, bisa bersumber dari pemegang saham, bisa juga bersumber dari donasi kapital. Sebenarnya kapital arti luas pasifa itu kapital. Pasifa itu kapital. Modal berasal dari kreditor, namanya utang. Modal berasal dari peminjam, namanya utang. Modal berasal dari pemilik, namanya sutra modal. Modal berasal dari hasil operasi, namanya return earning. Apa ditahan. Gitu. Nah, internal kapital itu nggak boleh ditahan itu. Modal muncul dari internal kapital, ya itu hasil operasi itu. Modal berasal dari eksternal. Kalau dia PT, eksternal itu dua itu, debitor, pemegang utang sama pemegang saham. Pemegang saham itu termasuk eksternal perusahaan, nggak internal, ya. Jadi internal, eksternal, ya. Gitu. Nah, internal ini yang profit ini, source of capital ini profit itu. Tapi secara modal kan eksternal perusahaan. Jadi revenue itu muncul kalau terjadi kenaikan aktiva bersih, ya, aktiva bersih itu hasil kurang utang. Dan aktiva bersih yang berasal dari internal activity, ya. Operating activity, hasil operasi bukan sumber dana internal. Kalau modal naik karena sumber dari eksternal seperti pemegang saham, donasi itu bukan disebut dengan revenue. Jadi kembali lagi ke masalah pengakuan revenue. Jadi kriteria untuk pengakuan revenue itu what point during earning process can revenue be recorded as earning because there is sufficient evidence. Jadi apakah ada cukup bukti, ya, bahwa earning process itu dilakukan, ya, bisa lagi revenue, dan akhirnya revenue dan pada titik itu di mana critical point sudah lewati. Itu penting. Nah, kita lihat ini proses revenue, proses mendapatkan revenue itu mulai dari aktivitas 1 sampai 9. Revenue itu. Jadi proses mendapatkan revenue itu dimulai pertama itulah dari bikin ide itu bikin produk. Itu udah ada proses kalau effort untuk mendapatkan revenue, besar begitu. Kemudian lakukan pembelian, making purchase, ya.
Kalau dia itu perusahaan dagang, beli barang dagang. Ke pabrik beli bahan baku, beli bahan baku langsung tidak langsung ya. Itu dari situ itu lah, itu adalah termasuk juga proses revenue. Kemudian setelah itu baru terima order ya, order sebelum melakukan produksi. Ada juga tanpa order. Kalau mas mis produk ya, mas produk ya, produk yang massal kan tidak perlu order, dia bikin aja kan yakin ada yang beli. Tapi kalau perusahaan tertentu dia terima order dulu baru produksi ya. Udah setelah itu dia bikin barangnya. Ini kalau pabrik manufaktur ini, manufaktur nih ya, manufaktur. Ya. Kemudian setelah produksi, eh, progressively through production. Ini dia ada proses produksinya. Seniman itu selama produksi, jadi akan melaksanakan produksi, mulai start melaksanakan produksi, nanti ada prosesnya. Kemudian setelah proses barang jadi, setelah jadi dia terima order after completing production. Jadi ada juga terima order sebelum produksi, ada juga terima order setelah produksi selesai. Kau mengirim produk ke customer, kau menerima cash. Nah, cash ni setelah terima cash yang digunakan bisa untuk membuat produk baru lagi atau untuk untuk produk lama tapi ada modifikasi atau produk lama hasil produksi berjalan terus. Itulah jadi revenue proses dari kegiatan 1 sampai 9. Kalau 9 itu sudah terlaksana namanya realisasi, telah terrealisasi ya. Telah terrealisasi ya. Itu. Dan cash sudah terima. Boleh panjang prosesnya. Jadi proses selama ini akan menemukan effort yang lama juga. Itu disebut dengan effort itu dalam bentuk modal kerja. Modal kerja untuk membiayai aktiviti dalam revenue proses. Mulai dari divisi eder, gaji karyawan, mulai dari bikin pembelian, dan menerima order itu kan ada biaya-biaya semua sampai guna 9. Ya. Konstruksi, ada biaya karyawan, pabrik, ada penunjang lah, banyak biayanya. Ya. Ini biaya itu menemukan modal kerja bagi perusahaan. Jadi makin lama proses produksi, makin lama proses revenue proses ini, makin lama biaya keluarnya karena makin lama waktu dia makin lama banyak keluar. Modal kerja makin banyak keluar, makin singkat makin kecil modal kerjanya. Biaya untuk mendukung mendapatkan revenue itu, supporting revenue proses itu, makin lama makin banyak biaya. Nah ini ya, ini yang revenue proses itu. Nah, pertanyaan sekarang, kapan revenue diakui? Setiap poin 1 sampai 5, poin 1, poin 2, bisa diakui pendapatan. Asal apa? Asal critical point sudah lewati. Misal di industri tertentu critical point-nya kelima. Kalau selesai, bisa diakui pendapatan. Tidak ada masalah. Itu pendapatan pasar completion of production. Ya. Lalu juga yang dalam progress do production. Seperti perusahaan kontraktor, bisa. Dan aktivitas 5 bisa akui. Ada juga yang boleh selesai, ada juga. Dan juga diakui pada saat terima order 7. Kalau soalnya dipastikan order itu nggak bisa dibatalkan. Jadi pendapatan. Atau diakui delivery of good to customer di konsolidasi selama ini. 8. Belum banyak itu kan diakui saat 8. Udah diakui 8. Tapi penonton diakui 9 kalau tidak bisa seperti penjualan titipan. Penjualan titipan itu pendapatan diakui saat titik 9. Saya terima cash. Saya titip barang ke Carrefour. Barang ke Carrefour ya. Kan dijual barang ke Carrefour. Tapi belum diakui pendapatan. Kalau dia sudah serahkan cash ke kita, hasil penjualan sudah laporan kita, udah diakui pendapatan. Kalau belum nggak bisa. Itu 9. Tapi kalau sudah kirim jual mobil ke customer, jual mobil sekarang, tapi belum bayar, mungkin saat dikirim itu sudah diakui pendapatan. Poin 8. Ya. Ada juga 7 order, ada juga perusahaan-perusahaan yang di masa critical point ini adalah customer, dan customer tidak mungkin batalkan, pasti diambil. Itu 7 bisa. Jadi critical point ini mana yang sudah lewati? Apakah di 3, 4, 5, 6, 7? Yang mana yang sudah lewati? Bisa dari pendapatan.
Jadi kriteria pengakuan pendapatan itu berdasarkan di-share keinginan untuk untuk informasi akuntansi yang ada dan relevan. Jadi pertama lah nilai asetnya bisa diukur, ya. Measurability of asset value. Kedua, resistency of transaction, resistensinya ada, tidak efektif. Terus substantial completion during proses, ada penyelesaian substansi dari earning process itu. Sini, nah ini. Nah ini. Apa substansial completion di putih 8 ya? Itu 7, 6, 6, 5, 4, terserah aja. Ketika pun di mana. Ya. Jadi dalam framework ya, ada memberikan dua kriteria ya, untuk pengukuran pendapatan. Di framework itu kerangka struktur akuntansi yang telah disusun oleh secara akuntansi. Ada dua kriteria. Pertama, probability kemungkinan akan terjadi. Probability kemungkinan di mana economic benefit di masa datang itu terkait dengan item yang menimbulkan flow kepada entitas. Flow pada entitas. Dari entitas ke entitas lain ke entitas yang penjual. Ada flow. Bisa dipastikan. Probability-nya. Jadi kalau probability kemungkinan, misalnya saya jual barang. Ya. Berapa probability barang saya jual ke CI itu akan menimbulkan future economic benefit dalam bentuk dia sudah terima cash. Ya. Kalaupun dia terima cash, piutang bentuk realize. Piutang, tapi dipastikan piutang itu akan dibayar. Ya. Nah, itu diakui pendapatan dengan probable itu. Dan item tersebut memiliki cost of value yang bisa diukur secara andal. Jadi misalnya kalau kita jual barang ya, berapa harganya? Harga jual barang 100.000, benar nggak 100.000 harganya? Nanti jangan berubah ya, Ya. Jadi sebenarnya pengukuran value tidak straightforward itu. Tergantung pada tadi itu bagaimana critical point itu sudah lalui. Bagaimana perusahaan itu memastikan apa yang dikatakan sudah terpastikan. Misalnya kalau penjualan kredit, pasti nggak dia bayar. Ya. Kalau dia selesai produksi, pasti nggak barang hasil produksi ini diambil oleh si A. Dengan harga sudah dipastikan sekarang. Pasti nggak. Itu probable. Ya. Lalu kepastian. Jadi uncertainty sudah dilalui, sisa tinggal kepastian. Tapi kalau seandainya kepastian ada pada saat terima cash, berarti sampai aktivitas kesimpulan baru pendapatan diakui, seperti penjualan titipan itu. Saya jual barang titipan ke Carrefour. Kapan diakui pendapatan? Pada saat sudah terima cash dari Carrefour. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa diakui pendapatan. Ya, kalau 8 itu kan pada saat saudara sudah menaruh barang di Carrefour kan, 8 itu. Ya. Kalau barang di Carrefour, tapi kamu terima cash, nggak pasti kan, tinggal dijual dulu. Ya. Dalam International Accounting Standard 018 ya, atau Accounting Standard Board ya. Ya, ini S18. Ini ASB inilah kalau di Australia itu serang akuntansi nomor 118. Tapi kalau ISB serang akuntansi internasional itu IS 18. Kalau kita serang akuntansi ya terkait dengan pendapatan. Di SAK tentang pendapatan. SAK berapa itu pendapatan? Saya buka. Harusnya harus tahu itu. Harusnya saya klasifikasi sudah tentang PSAK tentang pendapatan. Ya. PSAK jadi sudah presentasikan juga PSAK itu mestinya. Ya. Jadi berdasarkan standar akuntansi internasional nomor 18 atau standar akuntansi Australia 118 ya. Pendapatan itu diukur ya berdasarkan per value dari cash yang diterima, seperti cash atau receivable piutang.
dari yang diterima review hitam, ya, value-nya berapa. Ya. Biasanya kan revenue itu pasti per value, kan harga pasar sekarang di barang itu. Kalau sudah jual 100.000, memang pasar 100.000, pasti dia per value. Ya. Tapi kalau seandainya sudah jual barang belum terima 3 tahun lagi, berarti present value kan. Kita jual barang nih, belum terima 3 tahun lagi uangnya. Nah, di present value kan kalau nggak ada bunga kan tanpa bunga, berarti lebih diskon. Kan? Misal harganya setelah jual barang harga 100 juta, 3 tahun lagi saya terima uangnya. Berarti penjualan bukan 100 juta harganya. Tapi 100 juta bagi 1 tambah K pangkat N. Present value kan. Kalau N 3 tahun pangkat 3. Masih perawatan lagi kurang dari 100 juta. Berarti diskon kan. Diskon. Tapi kalau pakai bunga tambah bunga. 3 tahun lagi dengan bunga sekian. Pokok ibarat kita tahun ketiga, kasih bunga setiap 3 bulan dikasih bunga. Nah itu prinsip value-nya lah bunga terima 3 bulan dibagi 1 tambah K pangkat N. N kali berapa setahun, per 3 kan per 4 kali 4. Biasa 4 kali terima bunga. Kali 4, N kali 4. Kalau N-nya 3 tahun, 3 kali 4, berarti 12 kali dia terima bunga. Tambah dengan prinsip value dari nilai pokoknya 1 juta bagi 1 tambah K pangkat N. Pangkat N. Itu present value-nya. Per value-nya seperti itu per value. Per value sama present value. Itu penjualan barang ya. Jadi sales of good itu sales point secara umum itu poin yang tepat ya untuk mengukur dan mencatat revenue dari kriteria dan sudah memenuhi semua kriteria itu. Kriteria itu terpenuhi ya. Ini ya. 3 ini. Distribusi bisa diukur, barangnya ada kan. Kemudian ini proses resultasi sudah selesai. Kriteria itu sudah dipenuhi ya. Dipenuhi. Ya, kalau enggak hanya 2 dipenuhi belum bisa ada sebagai penjualan. Misalnya sales point-nya dia jual barang harga sudah jelas ya. Kemudian barangnya sudah diserahkan, tapi belum jelas kapan dia akan terima uangnya. Itu nggak bisa. Harus tiga-tiga harus penuhi. Proses point itu di mana perasa produk dikirim ya, atau jasa diberikan ya, atau ketika title pass to the customer diberikan title pass itu customer ke biasa perusahaan penerbangan, perusahaan jasa ya. Jadi sudah diberikan title pass, dia sudah, kalau perusahaan jasa itu dia sudah check in ya, pas berikan customer sudah bisa dia masuk, kartu izin premitnya udah oke. Setelah dia menggunakan apa enggak, berarti sudah kita berikan. Kalau sudah hotel, dia hotel pas di customer udah bentuk kunci sudah diserahkan ya, dia sudah nginap, pas nginap itu sudah diakui pendapatan ya. Maka saat dia nginap di pendapatan itu sesuatu kan non itu kan KTP ya, KTP dipenghuni ya, itu kan tak umumkan. Misalnya di kamar semalam 300.000, kata hotel Pak itu untuk umumkannya 300.000, nanti KTP ditahan atau kasih deposit bisa juga. Nah, ada pengecualian dari basis penjualan, sales basis ya. Dan basis itu kan ini dalam bentuk kalau di dalam visualisasi artis 8 bisa daki. Sales basis itu pengerpatan pada kegiatan 8 saat dijual. Nah, ada pengecualian dari pengerpatan bukan sesuai itu. Ada pengecualian ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, revenue bisa daki pada saat produksi. Bisa contoh perusahaan kontraktor ya. Revenue bisa daki pada akhir produksi. Jadi kan selama produksi atau akhir produksi, selama produksi itu bisa produksi baru 30% selesai. Udah daki pendapatan 30% kali nilai kontraknya. Ini harus selesai Pak
Jadi begitu selesai polusinya, langsung lagi pendapatan. Ya. Jadi polusi adalah critical event. Ya. Sehingga kalau 3 event dilewati, bisa lagi pendapatan. Sales itu masalah keyakinan aja, pasti dijual. Ya. Revenue diakui pada saat cash diterima. After the sales, ini seperti proses cicilan, installment method. Installment method itu penjualan dengan metode cicilan. Ya. Dan cost recovery method. Ya. Cost recovery method. Ya. Installment method dan cost recovery method. Jadi cost recovery method itu berdasarkan pengeluaran biaya dikali dengan pengeluaran biaya dibagi total pengeluaran biaya semuanya kali ini penjualan itu. Ya dikali dengan nilai kontraknya. Itu kalau pengakuan untuk penyelembaran ya, penyelembaran. Kemudian bagaimana kalau pengakuan pendapatan untuk sewa atau jasa? Kapan pendapatan diakui? Jadi sebenarnya venue itu diakui pada saat reference of the states of operation, pada saat sudah selesai. Sewa itu sudah selesai. Ya. Selesai baru diakui pendapatan. Ya. State dari completion itu. State completion itu misalnya kalau sewa itu kan state completion-nya berdasarkan waktu kan. State completion-nya waktu. Bukan komplit 100% ya. Misalnya kalau sewa selama 3 tahun, state of completion-nya kan kalau sudah setahun, mesti diakui state-nya sudah setahun sewa. Sudah setahun dinikmati. Diakui pendapatan setahun 1/3, 1/3 kali harga sewanya. Kalau saya sewakan gudang selama 4 tahun ya, kalau tahun 2021 sudah jalan 1 tahun, berarti sudah akui pendapatan 1/4, 1/4 dari nilai sewa. Waktu sudah terima di awal itu uang muka sewa namanya, belum diakui sebagai pendapatan. Karena apa? Belum ada state of completion-nya. Dia belum masuk, masa diakui pendapatan. State completion belum ada. Kecuali pada saat akhir tahun sudah berjalan 3 bulan, berarti 3/12 ya, 3/12 dikali 1/4, kalau 4 tahun ya, 1/4 ya. Itu sewa diakui selama 3/4 kalau di 3 bulan 3/12 berarti 1/4 ya. Dan revenue itu diakui dalam periode di mana jasa itu telah disewa ya. Bisa perlu sewa ya. Yang ketiga, bagaimana kita mengakui pendapatan untuk interest, royalti, dan dividen ya. Dan jelas diakui pada saat diterima ya, diterima kalau bunga diterimanya. Nah, beberapa item mungkin juga berdasarkan passing of time ya. Jadi berjalannya waktu ya. Itulah sudah nanti dividen. Kalau dividen mungkin nggak berjalan waktu itu. Dividen itu mungkin saat diterima. Saat diterima itu juga kalau diterima dan pastikan kalau belum terima pastikan dia akan bayar. Saat pengumuman declare dividen itu diakui sebagai pendapatan dividen. Deklarasi dividen. Di 3 bulan lagi berarti akan bukan piutang bunga selama 3 bulan itu, piutang dividen selama 3 bulan. Jadi kalau seperti bunga itu diakui berdasarkan waktu, passing of time melalui waktu ya. Jadi kalau bunga untuk 3 tahun berjalan 10 bulan, 10/12 kali 1/3 3 tahun, 1 tahun berapa ya. Dan bunga ya. Dan bagaimana development dalam revenue recognition dan measurement-nya. Jadi ada pengembang dalam pengakuan pendapatan itu ya. Jadi ya itu dimulai dari ISB FASB Joint Project ya. Ini project bersama antara ISB itu International Accounting Standard Board dengan Badan Standar Akuntansi Edumikil ya, Amerika, FASB, Financial Accounting Standard Board itu standar akuntansi badan yang nyusun
Dia Badan Industri Transportasi di Amerika, ISB yang internasional. Ya. Nah, mereka ada juga riset intelijen project untuk menyusun keseluruhan perombakan dalam kapan pengakuan dari revenue dan juga termasuk konsentrasi perombakannya. Ya. Jadi ini menghindari dalam pengukuran revenue dan pengukuran guidance ya, guidance untuk revenue dan pengakuan dan pengukuran revenue, dan juga ada kelemahan dalam conceptual basis dalam penyelesaian isu yang ada di praktek. Jadi sebenarnya pengakuan revenue itu adalah memiliki sangat kompleks juga ya, revenue terutama untuk industri tertentu ya, seperti sekarang misal pengakuan pendapatan untuk pinjol gimana? Ada nggak penyaluran pendapatan? Kemudian bagaimana pengakuan pendapatan untuk perusahaan-perusahaan kereta api? Ya. Bagaimana pengakuan pendapatan untuk perusahaan penerbangan? Ya. Bagaimana pengakuan pendapatan untuk perusahaan industri jasa keuangan non keuangan? Itu kan kompleks masalahnya. Ya. Nah, mestinya dalam skripsi itu mahasiswa skripsi adalah mengaplikasikan ilmu dalam pengakuan pendapatan. Misal bagaimana pengakuan pendapatan di pinjol. Saya sering kasus pinjol online, siapa pinjol online itu apa nama itu wings itu kan, menelusuri bagaimana mereka mengikuti pendapatannya. Ya, misal kalau seandainya dia menjual produk nih, ya, dia pinjam pada saat disetujui itu apakah ada pendapatan tidak, bunganya gimana, ya itu. Nah, pengakuan pendapatan untuk perusahaan-perusahaan online. Perusahaan online itu bisa seperti misalnya Tokopedia. Tokopedia itu kan seperti Carrefour, tapi online. Barang-barang dijual bukan barang dia, ya, barang-barang dia dijual. Dia menyediakan fasilitas dalam bentuk set di internet. Dia punya aplikasi nanti semua orang bisa nitip barang itu dijual, nanti potong fee oleh dia di Tokopedia itu. Jadi fee itu tentu saja kecil. Jadi hasil penjual itu masuk ke Tokopedia kan. Jadi misal penjualan tahun ini 1 triliun masuk Tokopedia. Triliun itu Tokopedia kan nggak banyak. Kalau dia dapat komisi 3%, 3% itu 1 triliun. Triliun berapa itu? 3% dari 1 triliun, mungkin 30 miliar ya di situ pendapatannya. Ya. Asetnya yang 1 triliun, kan terima 1 triliun berarti asetnya 1 triliun. Itu aset 1 triliun itu bukan aset dia, tapi lah bentuk utang. Utang berapa? Kalau dia itu komisi 3%, utang 97% dari 1 triliun. Ya. Itu utangnya. Ya. Utang dari penjualan 1 triliun itu. Ya. Jadi sudah lihat, kalau sudah lihat di laporan keuangan Tokopedia seperti apa laporan keuangannya? Pasti kelompok utangnya besar sekali. Utang. Ya, besar sekali. Asetnya besar sekali. Aset besar itu hasil penjualan-penjualan yang belum dibayarkan kepada vendor. Ya. Maka utangnya gede. Utang dagang itu luar biasa, gede. Dagang. Ya. Besar sekali utang dagang. Ya. Karena kan ngambil fee aja. Ngambil fee. Ya. Jadi penjualan, misal dijual barang 1 triliun masuk ke kasih kan. Tapi itu utang berapa? Itu 100% dikurang provisi dia, provisi 3% berarti 97% utang. Ya. Kalau dia modal dengkul ya, nggak ada modal masuk, itu tahun pertama, 1 triliun masuk aset, langsung bengkak 1 triliun. Itu penjualan itu. Ya. Tapi penjualannya bukan dari 1 triliun, penjualannya adalah 3% dari 1 triliun. Itu pendapatan dia. Nama pendapatan fee. Ya, fee. Jangan silau lihat itu dari perusahaan-perusahaan toko online itu. Maka toko online itu dia akan silau kan lihat aset 1 triliun sehingga dia menggunakan pengeluaran yang luar biasa. Kalau pengeluarannya harusnya kan di bawah 3% dari 1 triliun. Berarti provisinya 3%. Dia pengeluaran dia harus di bawah
3% bisa 2% pengeluaran. 2% dari apa 1 triliun berapa? Bisa 20 miliar ya. 2%. 20 miliar pengeluaran tahun itu. Jadi 20 miliar pengeluaran, pendapatan 30 miliar, ini untung 10 miliar. 10 miliar untung teman. Ya. Nah, parah lagi lah, dia hak pendapatan 30 miliar, tapi bebannya bisa lebih dari 30 miliar. Karena silo oleh 1 triliun. Dia beli ini, beli itu, beli usaha gede-gede ya. Dia beli kendaraan, wah habis itu. Maka kan pada bangkrut tuh online itu. Online itu ya. Dia jangan percaya online itu asetnya, jelek asetnya. Utangnya berapa sih? Ya. Kalau kemarin itu online pada bangkrut. Pada mengurangi karyawan kan. Kalau dikurangi. Beberapa toko online itu yang dia toko online itu bukan milik dia itu. Dia dapat komisi aja. Ya, sama kak seperti Grab itu motor sebagian besar bukan milik dia. Ada beberapa motor milik dia sih, seperti misalnya Grab elektrik itu kan ada merek Grab itu milik dia itu. Atau kalau dia Grab car itu ada kartu milik dia, tapi kasih merek Grab di apa di kendaraan itu ada milik dia juga itu. Milik dia juga utang itu, utang. Dia beli utang, kalau tunai dia beli utang ke bank, ya. Ini benar-benar fee kecil nih, kecil sekali. Ya. Itu kondisi dalam pengukuran pendapatan itu. Ya. So, kompleks lah. Revenue transaction become more complex. Jadi kalau ada sudah bikin skripsi, pendapatan di toko online itu bagus sekali. Ya. So, analisis struktur asetnya, struktur utangnya, dan juga bagaimana pendapatan diakui, berapa persen di situ di penjualan, berapa persen dapat komisi fee-nya. Ya. Dan biasanya toko online itu kan kalau duit masuk kan berapa bulan baru ditransfer ke tokonya, atau pemilik barang. Bisa dijual barang sekarang. Dia mau transfer ke pemilik barang mungkin 3 bulan lagi gitu. Bisa selama 3 bulan ngendap tuh segi aset dia, aset toko online itu. Lengkap banget asetnya. Sekarang ketawa itu kalau seandainya di koran-koran itu menanalisis kesuksesan dari toko online itu lihat total aset. Wah, aset Tokopedia sekian triliun, luar biasa berkembang. Itu punya orang semua itu aset itu. 97% punya orang semua. Kalau dia mendapat frisi 5%, 95% milik orang semua itu pemilik dia. Bisa apa-apain. Tapi karena dia edukasi aset itu, orang macam-macam itu. Makanya bikin dia mulai bangkrut. Banyak tagihan dari pemilik barang nggak bisa dibayar oleh dia. Kenapa bisa dibayar? Kan pembelian tunai. Ya kan duitnya kepakai untuk yang lain. Beli mobil mewah, foya itu pemilik itu. Foya. Mau mobil mewah, di jet set, kemana-mana, liburan kemana-mana. Duit dipakai duit pemilik barang. Ya. Vendor dipakai. Ya. Itu terjadi ya. Mesti kalau kita lihat, dia tidak sefoya itu. Itu di Makassar banyak sekali. Oh bangga itu. Aset 1 triliun, karyanya 100 orang. Mesti kan punya 100 orang. 10 orang aja karyawannya. Ya. Untuk lepas 1 triliun. Diambil karyanya 100 orang. Ya bengkak dia ya. Dia gaji. Itu gaji dari sini dinaikkan beratus juta setahun, sebulan. Dari sini gaji setahun itu sebulan 200 juta. Sebulan 2 miliar. Ada pada isi 8 miliar. Padahal dia bisanya 10 miliar. Kalau pendapatan 20 miliar, dia pengeluaran bisa 10 miliar. Nah, itu bikin gelek itu. Jadi mereka tidak ngerti akuntansi, tidak ngerti efisiensi, silau. Nah, hati-hati. Jadi dalam toko online itu yang korban siapa? Bukan customer, vendornya korban. Vendornya korban kalau perusahaan online. Kalau perusahaan investasi, korban adalah customernya. Customernya korban. Karena nitip uang. Apa customer? Apa ya customer? Nitip uang. Nitip uang. Tapi yang debiturnya enggak. Oke, macet kan debitur pergi. Yang punya yang ngisi dana ke dia. Korban. Jadi usulan mereka itulah pengakuan pendapatan, pengakuan dan pengukuran recognition and measurement dari venue itulah. Itu pengakuan venue muncul diakui pada saat mereka sudah ada, sudah terjadi. Kemudian pengakuan ya, sudah ada diakui. Ini rise muncul ya, diakui. Kalau nggak muncul nggak diakui. Penjual mau terjadi kok diakui pendapatan. Kemudian pengukuran mereka menggunakan fair value pada saat terjadi penjualan itu.
di penjualan. Ya. Jadi kalau seandainya kalau cash-nya dibayar pada hari itu, itulah per value-nya. Tapi kalau pada hari itu belum terima cash, berarti terima 3 tahun lagi di present value-kan. Dan pengukuran dari dari barang dijual itu, pendapatan itu berasal mereka muncul karena dari kenaikan aset atau penurunan liability pada nilai per value of the change. Jadi per value dari pertukaran itu. Jadi yang ketiga ini seperti konsep dari revenue. Jadi kalau di konsep itu sudah sama. Jadi dalam konsep pengakuan dan pengukuran revenue itu sama ke konsep revenue seperti di awal tadi itu. Nah, hasil perubahan itu penekanan apa? Revenue itu diakui pada saat dia rasa timbul. Pendapatan sudah muncul. Kalau muncul mulai diakui. Bagaimana kalau seandainya untuk perusahaan tambang? Nggak bisa. Kan? Dulu tambang kalau sudah di tambang masuk sudah lagi pendapatan. Nggak bisa, harus jelas sebab pembelinya. Nah, change perubahan penekanan dari realisasi ke timelines. Realisasi ke timelines. Waktu. Ya, realisasi lebih tepat waktu, tepat waktu. Ya. Waktu lihat source of point-nya itu. Poinnya. Bukan realisasi kan pada saat cash diterima. Ya. Revenue bisa dihasilkan dari perubahan dalam aset liability value dan juga dari holding aset. Jadi remeasurement. Jadi remeasurement pengukuran kembali bisa menggunakan revenue juga. Ya. Pendapatan revenue itu muncul dari pengukuran kembali. Karena pengukuran revenue, recognition pengukuran revenue itu merepresentasikan harga wajar, fair value, ya. Bukan harga historis. Jadi pengukuran itu harus lebih handal. Handal itu jelas ukuran, benar nggak seperti itu. Jangan misalnya baru estimasi itu. Pendapatan diakui 100.000 dari hasil estimasi kemungkinan. Nah, kemungkinan barang terjual masa datang, di mana diperkirakan harga jual masa datang sekian-sekian. Itu nggak boleh itu. Ya. Karena dia belum resist, belum terjadi. Ini tentatif agreement, kesepakatan tentatif. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui revenue ini. Ada dua ini. Pertama, ada perubahan aset liability yang terjadi. Ya. Yang kedua, ada perubahan hasil liability yang kemungkinan bisa diukur. Ya. Jadi terjadi dan bisa diukur. Terjadi bisa diukur nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi no probability kriteria. Ya. Nah, apa maksud value measurement? Berdasarkan mix measurement attribute model, semua item yang diukur harus berdasarkan fair value. Dan di mana historical cost tertulis dengan non-historical cost melalui beberapa item secara urutan itu bisa dilakukan pengukuran ulang menjadi fair value. Gain loss itu diakui pada saat terjadinya jika mereka belum realize. Realize itu masih belum diterima uangnya. Jadi sudah terjadi seperti penjualan kredit ya. Nah, pada sistem penjanji seperti ISB, PSB Joint Project. Tentatif konklusi adalah sebagai berikut. Jadi semua inklusif single income statement dengan semua perubahan atas hasil liability akan di-disclose. Ya. Perubahan hasil liability yang bukan berasal dari perubahan notasi modal. Realisasi itu tidak menekankan pada basis inclusion of item. Tapi berdasarkan pada kapan transaksi terjadi. Dan separate disclosure performance income flow and remeasurement inflation adjustment. Jadi ada dua, dipisahkan pengungkapan dari performance income flow dan juga pengungkapan remeasurement inflation adjustment. Ada penilaian nilai kembali dan bukan pendapatan dan lain bagi perusahaan. Nah, apa isu dari pengakuan pendapatan dan pengukuran dan pengakuan pendapatan ini bagi itu adalah isu utama adalah itu overstatement dari revenue oleh manager. Nah, kemungkinan seperti itu. Kenapa overstatement revenue?
Karena manajemen itu punya motivasi. Ada niat untuk intention is to deceive user. Ya, tidak niat intention itu niat untuk melakukan deceive user. Karena bonus, kemudian managing earning, bukan pengelolaan laba. Ya. Sehingga berstatement dalam penyajian revenue itu. Kenapa optimis? Selalu optimis. Jadi mengakui pendapatan yang belum terjadi ya, di masa datang terlalu moderat ya. Dan kecurangan. Ini isunya. Jadi kalau auditor menganalisa revenue, perlu lihatlah apakah bonus itu dari laba enggak. Kalau bonus itu dari laba, berarti ada kemungkinan manajemen itu bukan managing earning management. Berarti pasti optimis. Nah, ada kecurangan ya. Pasti bukan kalau bonus dari laba, berarti potensi seperti managing earning, optimis, kalau itu akan terjadi, termotivasi untuk melakukan itu si manajernya. Maka si auditor akan melihat apakah statement dari revenue ini atau tidak, karena ada program bonus berdasarkan dari angka laba, bukan berdasarkan dari pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset dari lagi itu, pertumbuhan aset bisa lagi rumus pertumbuhan aset, dilihat asetnya itu, dilihat over value nggak aset. Ya. Ya. Itu yang saya sampaikan dalam kuliah pengukuran venue ini. Saudara, waktu udah 1 jam lagi. Ya. Silakan presentasi, mungkin setengah jamnya presentasi. Saya presentasi bagi, Pak, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya. Bapak, saya mau tanya, kan di Google Classroom kan yang harus saya presentasi itu kelompok 2, itu gimana Pak? Untuk chapter 9 nih. Kelompok 2 ya? Iya Pak, di pembagiannya. Ada kelompok 2 ya? Oh iya, nggak tahu saya itu. Kelompok 2. Oh ya, kelompok 2 berarti itu. Ya, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Lalu silakan. Lalu kelompok 2, silakan. Nanti sebelum menulis presentasi, semua kelompok setiap orang menyiapkan pertanyaan. Kalau enggak, saya juga pertanyaan ke saudara. Kalau saya ada pertanyaan, ada nilai buat saudara. Tapi kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya tanya ke saudara. Nilai saudara tergantung jawaban pertanyaan dari saya. Jadi saya pilih mau ditanya atau bertanya. Ya, oke, silakan. Itu setengah jam aja ya, lama-lama. Ya sudah, sebagian besar sudah saya jelaskan. Kita sampai jam 10 aja kali ya. Jam 10, masih berapa? 9.30. Oke, silakan. Izin memulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai CH9, yaitu pendapatan. Kelompok kami terdiri dari saya, Farista Nabila, lalu ada Nawang Sekar, dan Nita Nurhaliza. Yang pertama, untuk pendahuluan, laporan pendapatan ini mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja di masa depan. Meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda.
Dalam bab ini akan dilihat mengenai sifat pendapatan yang berkaitan dengan definisi, pengakuan, dan pengukuran. Yang pertama ada definisi dan karakteristik pendapatan. Pendapatan adalah hubungan antara kegiatan moneter yang menaikkan nilai perusahaan berasal dari kegiatan produksi dan penjualan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengertian pendapatan itu sendiri ada beberapa macam. Berikut ini ada beberapa pandangan yang menegaskan arti konseptual dari pendapatan. Yang pertama dari IAS 18 atau AASB 118. Pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi selama satu periode yang berasal dari kegiatan rutin suatu entitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Lalu definisi dari kerangka IASB, pendapatan merupakan bagian dari penerimaan atau income yang merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Lalu untuk definisi dari FASB, pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas, bisa juga kombinasi keduanya, dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang atau jasa maupun aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama entitas. Pandangan perilaku dari revenue. Menurut Patton dan Littleton, menyatakan bahwa pendapatan menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan. Nah, sementara itu beban atau expense mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan. Lalu menurut Bedford, profit akan naik hanya atas aktivitas yang merupakan operasi bisnis entitas, tidak termasuk yang merupakan hasil dari penerapan metode akuntansi. Operasi bisnis yang umum dari entitas meliputi yang pertama perolehan sumber daya uang, yang kedua perolehan jasa, yang ketiga penggunaan jasa, yang keempat penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh, yang kelima penyerahan jasa, dan yang keenam distribusi sumber daya uang. Lalu yang terakhir menurut Meyers, konsep pendapatan dan profit berhubungan dengan keputusan atau kejadian kritis tertentu yang dibuat oleh manajer. Profit diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi yang lengkap. Teori Meyer ini membantu akuntan dalam menentukan kapan pengakuan pendapatan dapat dicatat. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Nawang. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Next. Dari historical perspektif, yaitu selama abad ke-19, income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih yang dilakukan baik melalui kebijakan akuntansi, penggantian, atau dengan penilaian aset secara periodik atau chatbot. Namun, konsep ini dianggap berkontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi besar-besaran pada tahun 1930-an karena penilaian aset yang berlebihan. Lalu konsep ini kemudian digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income harus terrealisasi. Di abad ke-19, income untuk bisnis ditentukan dengan dasar peningkatan bersih nilai kekayaan. Kemudian pada Perang Dunia ke-1 digantikan oleh gagasan bahwa keuntungan dan income harus direalisasikan. Dan selanjutnya perkembangan menjadi prinsip pengakuan revenue atau prinsip realisasi. Next. Selanjutnya, menurut Combes dan Martin, pengakuan pendapatan dapat terjadi pada satu bagian atau poin dalam siklus operasi entitas
atau proses penerimaan seperti gambar berikut. Yang pertama, merancang ide, lalu yang kedua, making purchase atau melakukan pembelian, yang ketiga, receipt of orders before commencing production, atau menerima pesanan sebelum memulai produksi, yang keempat ada commencing production, atau memulai produksi, yang kelima, progressively throughout production, atau progresif selama produksi, yang keenam, completion of production, atau penyelesaian produksi, yang ketujuh, menerima pesanan sudah menyelesaikan produksi, yang kedelapan, penyerahan barang ke konsumen, dan yang kesembilan, menerima kas. Next. Selanjutnya yaitu analisis kriteria pengakuan revenue. Yang pertama ada pengukuran nilai aset, yaitu pendapatan dapat diukur secara andal dengan prinsip konservatisme, yaitu diakui pada saat terrealisasi secara aktual. Namun pada akuntansi nilai wajar, perubahan nilai aset akan dicatat sebagai beban dan atau pendapatan karena menahan aset. Hal ini konsisten dengan pendekatan basis akrual, tetapi tidak konsisten dengan konsep realisasi dan historical cost. Masih diperlukan adanya dasar yang valid atas pengakuan pendapatan dalam standar yang menggunakan akuntansi nilai wajar. Pengukuran nilai aset itu, aset harus bisa direalisasi menjadi penerimaan kas atau piutang atau aset liquid lainnya. Kemudian penerimaan kas dari piutang juga harus dapat dikolek dari pelanggan. Selanjutnya, eksistensi transaksi, yaitu ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaan untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan. Transaksi ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai output. Lalu transaksi penjualan harus menggunakan arm's length transaction atau harga yang wajar dengan pihak eksternal. Eksistensi dapat dilihat dari dokumen PO, DO, dan invoice. Dan selanjutnya penyelesaian substansial dari proses mendapatkan laba. Pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sebagian besar kegiatan yang memperoleh pendapatan. Pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan melakukan sesuatu. Contohnya, penandatanganan kontrak. Di kebanyakan kasus tidak menciptakan pendapatan karena tidak ada kinerja yang dilakukan oleh penjual. Next. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Menurut kerangka konseptual, terdapat dua kriteria untuk pengakuan revenue, yaitu yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, berkaitan adanya aliran masuk dan keluar badan usaha. Yang kedua, mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Next. Selanjutnya, penjualan barang. Revenue dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut telah dipenuhi. Yang pertama, ada perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah revenue tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Dan yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Pengukuran penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan risiko signifikan dan manfaat kepemilikan kepada pembeli
memerlukan pengujian keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Dalam hal lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut. Next. Penjualan jasa. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, revenue sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut telah dipenuhi. Yang pertama, jumlah revenue dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Pengakuan revenue dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode presentase penyelesaian. Menurut metode ini, revenue diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan revenue atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode. Next. Selanjutnya, bunga, royalti, dan dividen. Revenue yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf 30 apabila yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan, dan yang kedua, jumlah revenue dapat diukur dengan andal. Next. Selanjutnya, revenue harus diakui dengan dasar berikut, yaitu bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dalam metode biaya atau cost method, dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Hasil efektif suatu aktiva merupakan tingkat yang diperlukan untuk mendiskontokan aliran penerimaan kas di masa depan, yang diharapkan selama hidup aktiva tersebut untuk menyamakan jumlah tercatat semula dari aktiva tersebut. Pendapatan bunga mencakup amortisasi setiap diskon, premi atau perbedaan lain antara jumlah tercatat semula dari suatu instrumen hutang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo. Royalti diakru sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan, kecuali dengan memperhatikan hakikat perjanjian adalah lebih dari sesuai untuk mengakui pendapatan atas suatu dasar yang sistematik dan rasional lain. Jika dividen pada sekuritas ekuitas diumumkan dari penghasilan neto sebelum pembelian, dividen tersebut dikurangi dari harga beli sekuritas tersebut. Jika sulit untuk membuat alokasi seperti itu, kecuali atas dasar arbiter, dividen diakui sebagai pendapatan, kecuali bila dividen itu dengan jelas merupakan suatu perolehan kembali dari sebagian harga beli sekuritas-sekuritas tersebut. Next. Pengecualian untuk dasar penjualan. Terdapat 3 pengecualian untuk prinsip pengakuan penjualan, yaitu yang pertama, revenue diakui pada saat produksi, misalnya kontrak konstruksi pada PSAK 34. Yang kedua, revenue diakui pada saat akhir proses produksi, yaitu produksi menjadi saat yang penting dan penjualan terjamin. Yang ketiga, revenue diakui pada saat penerimaan kas setelah penjualan terjadi, penjualan dengan metode installment dan metode pemulihan biaya. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Mita Nurhaliza. Selanjutnya ada tantangan bagi
penetapan standar akuntansi tentang pendapatan. Next. Membuat standar seperti IASB dan FASB mempunyai pandangan bahwa transaksi revenue tidak disediakan oleh literatur pentuntun sekarang ini. Mereka mengidentifikasi inkonsistensi dalam penuntun dan perbedaan dalam praktek yang sudah diobservasi. Transaksi menjadi lebih kompleks, membutuhkan tinjauan dari penuntun sekarang ini, sehingga IASB dan FASB mengambil tindakan yang menargetkan untuk penyediaan satu set prinsip secara menyeluruh untuk pengakuan dan pengukuran revenue. Pembuatan standar membuat aturan mengenai pengukuran fair value seperti dalam IAS 39 atau ASB 139 mengenai instrumen keuangan. IASB dan FASB telah melakukan proyek bersama sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan karena transaksi pendapatan tidak terlayani dengan baik oleh literatur pedoman yang ada. Selain itu, transaksi menjadi lebih kompleks. Misalnya, mereka mungkin menggabungkan barang, jasa, dan transaksi keuangan. Penentu standar telah mencatat bahwa ada ketidakkonsistenan antara kerangka IASB dan beberapa standar. Sebagai contoh, penerapan kriteria pengakuan dalam framework dan IAS 18 dapat membuat aset dan liabilitas ditangguhkan yang tidak sesuai dengan definisi framework tentang aset dan liabilitas. Selanjutnya, standar tersebut tidak menangani dengan baik transaksi yang melibatkan komponen pengaturan pendapatan multi-elemen. Misalnya penggabungan produk utama dengan produk tambahan dan layanan berkelanjutan seperti yang terjadi di sektor teknologi membuat pengakuan menjadi lebih rumit. FASB telah mengindikasikan adanya kekosongan dalam panduan pengakuan pendapatan dan kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan AS telah menjadi subjek dari sebagian besar permintaan SEC untuk penyajian kembali laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada isu pendapatan bagi auditor. Next. Revenue overstate. Kemungkinan akan didorong oleh upaya manajer untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Ini mungkin terjadi saat kompensasi manajer didasarkan pada bonus terkait dengan revenue yang ditargetkan. Manajer dengan sejarah mencapai perkiraan keuntungan agresif atau tidak realistis mungkin melakukan earning management. Dewan Pengawasan Perusahaan Publik Akuntansi di USA telah mendokumentasikan kegagalan oleh auditor untuk mendeteksi revenue misreport. Auditor perlu sensitif terhadap risiko sekitarnya. Klien yang kemungkinan akan dievaluasi pada pertumbuhan revenue dan harus mengumpulkan bukti langsung untuk mendukung pendapat bahwa revenue tidak salah saji. Beberapa salah saji pendapatan dapat dikaitkan dengan over optimisme untuk estimasi contoh sedikit pun dari kemajuan kontrak konstruksi. Namun, salah saji pendapatan lain adalah karena penipuan. Misalnya, prematur pengiriman barang kepada pembeli tanpa perintah perusahaan atau backdating penjualan yang dibuat di bagian awal periode akuntansi baru. Next. Berikut kesimpulan dari chapter 9 yaitu tentang revenue atau pendapatan. Sifat pendapatan dan berbagai pendekatan yang diambil untuk mendefinisikan pendapatan, termasuk pandangan perilaku pendapatan. Pendapatan mewakili arus fisik dan moneter. Pendapatan
telah didefinisikan oleh pembuat standar sebagai arus masuk manfaat ekonomi. Contoh pendapatan adalah penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan bagian dari pendapatan yang juga mencakup keuntungan dan muncul dalam pelaksanaan aktivitas biasa. Pandangan perilaku, pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan dan keuntungan muncul karena sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Semua kegiatan perusahaan merupakan bagian dari proses pendapatannya. Dalam proses ini, titik untuk mengakui pendapatan harus ditentukan. Next. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan kriteria yang digunakan dalam proses pengakuan pendapatan. Awalnya, laba bersih ditentukan berdasarkan peningkatan kekayaan bersih suatu perusahaan. Konsep pendapatan dan definisi dikembangkan melalui kasus pengadilan dan muncul perbedaan antara modal dan pendapatan. Seiring waktu, penekanan pada perusahaan kekayaan bersih diambil alih oleh anggapan bahwa pendapatan harus direalisasikan. Kriteria pengakuan pendapatan yang diterima secara umum berusaha untuk memandu akuntan tentang kapan pendapatan direalisasikan. Ketiga kriteria tersebut adalah keterukuran nilai aset, keberadaan transaksi, dan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Next. Yang ketiga, panduan yang diberikan oleh pembuatan standar dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Halo, ini waktu Standar- sudah habis. Halo, waktu sudah habis. Jadi karena kan sampai jam 10, saya nanti ada ngajar lagi ya. Jadi sampai di sini aja ya kita ya. Nggak ada tanya jawab karena waktunya nggak cukup ini. Ya. Jadi nanti Ini- saya siap minggu depan tuh kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk presentasi. Jadi sudah mulai. Kalau bisa presentasi jangan dibaca, sudah jelaskan aja. Mana yang penting ya. Dijelaskan yang penting, jadi agak lebih dalam menjelaskannya. Yang dibacakan, kalau baca kamu sudah presentasi ya di videonya kan, udah ada. Sama kayak suruh bacakan juga gitu. Jadi berikutnya minggu depan kelompok 3 ya. Oke, demikian sampaikan. Mohon maaf, ini waktunya udah habis, jadi saya nggak bisa perpanjang, mepet waktunya ya. Oke, dengan demikian sampai di sini. Tolong ditutup ini apa? Ditutup, di close PowerPoint-nya. Stop share. Stop share ya. Oke, so, tolong buka video semua nih ya. Kalau nggak bisa buka, saya nggak absen ya. Berarti dia nggak ada tuh. Nah, nggak semua. Nggak, siapa lagi tuh? Si Mikaela, siapa lagi tuh? Nadia. Tadi kamu absen bisa buka kok. Ya. Si Saya Mikaela. pakai Medina. Ada muncul baru masuk nih, aduh. Ada baru masuk nih ini baru masuk. Naufal kemana aja kamu tadi, Tadi kemana aja kamu? Saya habis ganti device, Pak. Medina juga. Aduh, saya nambah device, Pak. Yang tadi saya bilang. itu Medina ya. Oke, saya itu ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3 ya. Oke, senyum semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Sebentar, saya dulu ke ini. Sebentar. Ya. Ini sebentar. Atas kesempatan yang sudah masuk hari ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.
Ya.